Sugeng rawuh sedaya para pamirsa, amirsani beksan kabudayan Jawi. Kita persudi mure lestari endah. Seni tradisi yang berkembang di Wonosobo itu sangat banyak. Jadi ada seni tari topeng Lenggeran itu yang paling populer di masyarakat. Dan ada seni tradisi yang lain seperti ada dayaan, ada cepetan, ada kuntulan, ada wulang sunu, ada bundengan juga. Salah satunya ini yang juga sekarang lagi mulai naik daun gitu karena memang alat ini spesifik sekali dan mungkin hanya ditemukan di sekitar Wonosobo aja ya. Saat ini ya, kalau dulu sejarahnya memang tidak hanya di Wonosobo, tapi saat ini nampaknya yang mulai berkembang banyak di daerah Wonosobo. Tapi pengertian bundengan itu sebenarnya ada dua pemaknaan. Jadi kalau dulu orang ada yang mengatakan dari narasumber yang pernah saya temui bahwa kewangan ini waktu memainkannya itu dulu bersanding dengan alat yang namanya bundeng. Alat bundeng itu seperti bambu yang kulitnya dikelupas kemudian diganjel. Kalau di daerah Wonosari namanya rinding. Pernah dengar rinding ya? Nah, itu seperti itu. Jadi karena dimainkannya bareng bundengan, orang menyebutkan itu alatnya ketika main disebut bundengan. Jadi ada yang sedang main bundengan kayak gitu. Jadi ada kewangan, ada bundeng sehingga disebut bundengan. Tapi pemaknaan lain juga menyebutkan bahwa karena sound suara yang muncul itu berdengung, bundeng kalau orang Jawa, itu kemudian alat itu disebut sebagai bundengan. Ya, jadi awalnya kewangan, setelah dikasih musik ada organologi musiknya dan dinamakan bundengan. Musik bundengan itu kan terbuat dari kerangka walat bambu yang ditutup dengan kelopak bambu atau slumpring orang Jawa bilang, dan diikat dengan ijuk. Nah, kalau kategori musik ini, kalau dilihat dari organologinya mestinya termasuk musik petik. Tapi dari suara yang muncul itu seperti musik pukul. Uniknya dalam satu alat itu ada unsur petiknya dua-duanya ya. Jadi yang kanan ini membuat petik untuk memunculkan suara gong, kempul, kenong ya, dan yang kiri itu memunculkan suara kendang. Alat musik tradisional bundengan lahir dari budaya cara hidup masyarakat Wonosobo. Wilayah Wonosobo merupakan pegunungan berhawa sejuk yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonosobo berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Magelang di bagian timur, Kabupaten Purworejo di selatan, Kabupaten Kebumen dan Banjarnegara di barat, serta Kabupaten Batang dan Kendal di bagian utara. Tinggal di wilayah sejuk dan bertanah subur, sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, di samping juga sebagai peternak. Mengembalakan bebek atau angon bebek adalah rutinitas yang sering dilakukan petani di sela kesibukannya di sawah. Saat angon bebek, pengembala biasanya menggunakan tudung panjang yang melindungi mereka dari panas terik dan hujan. Tudung yang biasa mereka pakai berukuran kurang lebih 120 x 90 cm. Tudung ini terbuat dari bambu yang disebut kowangan. Kowangan merupakan rangka bambu yang dilapisi pelepah bambu atau celumpring, kemudian disatukan dengan ijuk. Setelah diberi senar pada bagian dalam dan disetel sedemikian rupa, baru kemudian menjadi alat musik bundengan. Di Jawa khususnya memang tudung ini udah ada. Kemudian kenapa kok ada di Wonosobo, di Temanggung? Yang mungkin data-data terakhir yang saya dapat itu Wonosobo, Temanggung, Magelang, di sekitar pegunungan. Kenapa? Karena dari daerah pegunungan kan identik daerah yang dingin atau daerah yang sejuk. Ya, terutama musik para petani dan musik agraris, ciri khas musik dalam lingkup dunia pertanian. Ya. Bundengan itu banyak ditemukan di daerah Ngabean, desa Ngabean. Jadi dari Kertek ke arah timur sedikit. Ya. Itu kemudian di daerah sekitar Kertek juga ada.
seperti Pak Pardiman itu, tapi sekarang udah nggak aktif. Yang masih aktif itu Pak Munir. Kemudian dilanjutkan anak-anak muda di sekitar kota Wonosobo. Kalau dulu kan fungsinya, kalau dari sejarah, jadi bisa menjadi magic religious, bisa profen ya. Magic religious itu ketika ini bundengan zaman dulu menjadi sebuah pusaka, entah itu untuk penyamaran, entah itu perlindungan dalam perang dan sebagainya. Yang dua, ketika dimainkan, kalau bundengan-bundengan dulu kan semua alat seni dulu itu pasti disepikan, kalau orang Jawa bilang diisi, sehingga kadang-kala orang main itu sering intrans gitu kan. Nah ketika intrans itu kan memunculkan nuansa magic dan religius di sana, makanya disebut berfungsi magic religius. Dan saat intrans itu kalau orang Jawa mempercayai bahwa itu saat menurunkan roh luhur untuk memberikan wejangan-wejangan zaman dulu seperti itu. Nah, kemudian fungsi yang lain adalah fungsi profen. Profen itu sebagai sarana hiburan. Sebetulnya alat musik bundengan ini merupakan alat musik yang sudah warisan dari leluhur secara turun-temurun, namun pada saat itu belum dipublikasikan secara umum. Baru setelah tahun 2000, seorang pemain alat bundengan yang bernama Pak Barnawi ini yang berani mempublikasikan alat bundengan kepada umum, sehingga pada tahun 2002 baru mendapatkan pengesahan dari pemerintah, dari Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo. Pada dasarnya alat musik bundengan ini awalnya yaitu untuk menghibur diri para penggembala itik daripada dia melamun, melangut di sawah, sehingga dia membuat alat musik bundengan ini. Namun seiring dengan perkembangan zaman, bahwa alat musik ini bisa digunakan untuk mengiringi tari lenggeran yang bisa dikolaborasikan dengan penari lengger, sehingga bisa mengiringi lengger, baik itu lengger tunggal maupun lengger punjen. Bundengan mulai dikenal itu pada abad 12 sebagai alat musik tradisional, dan itu tercatat dalam kitab Reto Sansoyo abad 12. Kitab Reto Sansoyo itu karya dari Empu Tanagung, ya. Dan catatan itu ditemukan dalam catatannya Profesor Dr. Ken, ya, Haken. Itu seorang penulis asing pada era-era Belanda. Nah, kemudian juga pada era tahun 1930 itu J.L. Muns itu juga membuat catatan, bahkan dia ada ilustrasi tentang musik bundengan itu sebagai alat musik pengiring wayang rumput. Tahun 80-an itu ada seniman-seniman yang generasi penerus, itu muncul seniman cukup besar yang sekarang sudah meninggal, namanya Pak Barnawi. Yang sebelum Pak Barnawi ada namanya Pak Pardiman, tapi Pak Pardiman hanya muncul sebentar, setelah itu kemudian menghilang. Nah, yang konsisten mengembangkan bundengan dan jasanya cukup besar dalam mengembangkan bundengan adalah Pak Barnawi almarhum. Beliau juga yang merubah organologi musik bundengan yang awalnya dalamnya kan pakai ijuk senar-senarnya, dia rubah pakai senar sehingga suaranya lebih nyaring dan notasinya tidak mudah berubah, tidak sistem penyetelannya juga jadi lebih mudah. Pak Barnawi itu anaknya Pak Damiri, dan Pak Barnawi meninggal diteruskan oleh Pak Munir yang masih aktif sampai sekarang. Dalam pementasannya, Pak Barnawi ini didampingi oleh Pak Buhori sebagai penyanyi. Nah, ketika Pak Barnawi meninggal, sekarang Pak Buhori berpasangan dengan Pak Munir membawakan lagu-lagu bundengan klasik. Kalau mboten nanten sing marahi, kalau latihan dhewe dong teng omah. Bapak kula kan mboten nanten. Pisan kula dolanan niki teng omah niki. Bapak teng sawah kula dolanan niki. Tang ting bapak wangsul nggih. Kula lunga. Izin carane wae. Bundengan merupakan alat musik pentatonis. Namun, pada perkembangannya bisa pula dimodifikasi menjadi alat musik diatonis. Bundengan memiliki keunikan dari sifatnya yang mampu mengimitasi suara gamelan Jawa. Jadi komponen utama pertama dalam bundengan itu adalah dawai. Kali ini menggunakan dawai dari senar raket badminton yang sangat elastis. Kemudian ada
salah satu pengait di sini namanya adalah bandulan. Ini fungsinya sebagai pembentuk warna suara atau warna bundungannya sendiri, dan untuk sebagai penentu bunyi atau pengatur bunyinya, mengatur nada. Yang kedua itu adalah kendang atau drum di sini. Ini permainnya perkusif banget. Jadi ada 3 bilah bambu di sini. Ada kendang kecil, kendang tengah, dan kendang besar atau kendang bom. Secara fungsional sama seperti kendang, itu untuk memainkan permainan-permainan perkusif yang dinamis di situ. Nah, untuk senarnya tadi permainannya pola-pola yang repetitif atau pola-pola yang terstruktur, kayak misalnya 1 2 1 3 1 2 1 4 seperti itu terus. Dan paling bassnya nanti di kempul atau gong. Biasanya kalau menurut literasi itu ada 7 senar, tapi Pak Munir sendiri menggunakan 5 senar. Ya, setahu saya waktu saya data penelitian saya itu menggunakan 5 senar. Yang senar 1 2 itu sebagai bende di Wonosobo itu kayak ketuk kenong. Kemudian senar 3, 4, dan 5 itu sebagai kempul, 5 itu sebagai gong. 3, 4 kempul, 5 sebagai gong. Kendangnya ya sama, sebagai permainan perkusif yang dinamis, kayak kendangan-kendangan pada musik gamelan pada umumnya. Nah, niki gong penatas. Nomor kalih niki gong. Nomor 3 niki kempul. Niki nomor sekawan D. Ini lah kenongi terakhir. Gendang nggih. Niki sing paling cilik niki tipung lah, tipung. Tengah niki ciblon. Yang paling dhuwur niki lah bass ini. Di Kabupaten Wonosobo, pembuat kowangan dan bundengan yang terkenal adalah Mbah Marumi. Salah seorang pembuat bundengan, Pak Yatno, belajar membuat bundengan dari beliau dengan tujuan untuk melestarikan budaya. Bahan utamanya adalah bambu yang banyak tumbuh subur di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Wonosobo. Bahan pembuatan antara lain yaitu bambu. Ya, lebih dominan bahannya adalah bambu. 1 bambu, 2 icuk, slumpring, juga senar nanti untuk alat musiknya. Proses membuatnya anyaman bambu. Anyaman kita buat semacam diirat ya, terus dianyam, ditutup nganggo slumpring. Sederhana sih pembuatannya, sederhana. Go instalasi dalam itu pakai senar, kemudian dikasih bandulan yang pakai pring bambu kecil itu untuk menghasilkan suara mirip-mirip bonang. Caranya ngecek suaranya itu yang penting di feeling itu sudah enak. Nang feeling wis enak, gue main wis enak, kendangnya tak tungtung wis enak, main wis enak, gue nyanyi ya wis enak, berarti sudah jadi. Kualitas suara itu 1 dari bambunya. Kalau bambunya udah tua, otomatis kan agak kelenturannya kaku, jadi di panteng senar niku kan kenceng. Kemudian slumpringnya rapat, padat, lengikat padat. Kemudian cara nyeting instalasi dalam juga pengaruh sekali. Sebagai salah satu alat musik tradisional asli Indonesia, pecinta dan pelestari bundengan Wonosobo memiliki banyak cara untuk tetap melestarikan alat musik ini.
baik melalui jalur formal maupun informal. Di sekolah, pada mulanya musik bundengan hanya sebatas ekstrakurikuler saja. Namun di tahun 2015, musik bundengan masuk ke dalam kurikulum. Saya mengajar bundengan di SMP ini, SMP 2 Selamerto. Kebetulan saya guru seni budaya SMP 2 Selamerto. Saya mengenalkan musik bundengan ini sejak tahun 2015. Betapa pentingnya mengenalkan alat musik bundengan ini dengan cara yang elegan, dengan cara yang mungkin mudah diterima, yaitu melalui jalur pendidikan. Saya mengumpulkan beberapa pemuda di bawah, saya juga ketua Yayasan Ngesti Laras yang bergerak di situ juga. Kemudian saya mengumpulkan beberapa generasi muda untuk mencoba mengenal alat musik bundengan. Saya bersama mereka eksplorasi cara memainkan bundengan, dan beberapa anak muda sudah mungkin sekitar 20 anak muda yang bisa mencintai bundengan ini. Perasaannya saya bangga karena sebenarnya melalui bermain bundengan itu banyak hal yang bisa dipelajari, antara lain dari sikap duduk. Dari sikap duduk itu mereka harus silau, maka di situ belajar tentang kerendahan hati. Ketika tidak sabar, tidak bisa bermain. Ketika emosinya, marahnya keluar, tidak bisa main. Jadi di situ ada ketekunan, ada kesabaran, kemudian ada rendah hati, dan yang penting, saya menggambarkan dari bentuk bundengan ini, saya filosofinya memang mungkin akan berbeda dengan yang lain, tetapi saya mencoba mengupas dari bentuk bundengan itu sendiri, bahwa bundengan terdiri dari rangkaian-rangkaian bambu yang terangkai. Ini menurut saya di masyarakat kita itu harus saling bersinergi, siapapun itu. Bahwa setelah bersinergi, berkarya melalui apapun talenta masing-masing, kemudian ujungnya adalah mengerucut apapun yang kita lakukan adalah kita persembahan kepada Yang Maha Kuasa. Berawal itu dari one school, one innovation. Jadi satu sekolah, satu inovasi. Kemudian setiap sekolah harapan kami punya ciri yang menonjol. Ada yang di budaya, ada yang di seni, ada yang olahraga, ada yang di sains mungkin. Silakan, kami mendorong tiap-tiap sekolah punya inovasi, punya penonjolan, punya karakter utama. Nah, di SMP 2 Silomerto kemudian Mbak Mul itu kan seniman. Kemudian dia memang juga aktif untuk di seni dan juga di bundengan. Kemudian menerapkan pembelajaran bundengan itu di SMP 2 Silomerto. Dan kami juga berharap nanti obsesi kami tidak hanya di SMP, ada di SD, ada di SMP, kemudian ada di masyarakat. Banyak nilai yang dikandung dari bundengan itu. Kalau kita lihat dari bentuknya, kemudian dari manfaatnya, ini mengajarkan kita bahwa kita itu bisa menjadi pelindung, ya kan? Melindungi yang lemah dari bentuknya. Kemudian kalau dilihat dari alatnya, dari bahannya, ya memang itu sederhana karena hanya terbuat dari bambu, kemudian dari tali. Itu bisa nilainya bisa ada nilai kesederhanaan. Kemudian kalau kita lihat dari suaranya yang lembut, nah itu ya kita bisa mengajarkan bahwa ada nilai kesabaran, ada kelembutan, kemudian ada sopan santun dan sebagainya. Itu ya setidak-tidaknya banyak manfaat yang bisa diperoleh dari masyarakat. Dengan kami mencoba mengeksplor bundengan, satu industri bambu setidak-tidaknya itu akan berkembang, ya kan? Dengan bundengan dikenal lebih luas, maka orang akan semakin banyak membuat bundengan. Jadi nanti teman-teman yang biasa bermain di industri bambu itu bisa membuat bundengan. Nah, kemudian yang kedua, dengan industri berkembang, maka secara ekonomi kan akan berkembang. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dari sisi budaya, dari sisi seni. Maka masyarakat Wonosobo bisa menikmati seni lain, seni yang bisa dikembangkan, yang itu merupakan asli kita. Harapannya nanti bisa menjadi sumber ekonomi baru masyarakat Wonosobo dengan bundengan berkembang, dengan dikenal di masyarakat dunia. Harapannya nanti orang kalau mau bermain bundengan ya ke Wonosobo, orang kalau mau belajar bundengan ya ke Wonosobo. Kami sudah mencoba membuat welcome den. Nah,
tari pembuka kegiatan, tari sambutan tamu itu selalu menampilkan gundengan tapi kolaborasinya dengan Lengger. Kalau 2018 itu kita konserkan pertama di gedung, di indoor, di Gedung Adipura Kencana. Temanya masih memperkenalkan apa itu bundengan, karena ternyata masyarakat Wonosobo juga banyak yang belum tahu tentang bundengan itu. Mereka tahunya itu hanya payung sebagai alat untuk berteduh. Kemudian responnya cukup bagus. Kemudian kami juga punya niatan agar alat musik itu nanti menjadi kekayaan tak benda kita Wonosobo, kemudian juga bisa dinikmati oleh orang Wonosobo. Bundengan adalah kekayaan budaya kita yang harus kita lestarikan, harus kita majukan. Oleh karena itu jangan dianggap remeh, karena itu memiliki nilai yang luar biasa, memiliki nilai-nilai adiluhung. Oleh karena itu saya berharap kepada semua komponen masyarakat, dari yang anak-anak, yang muda, yang remaja, sampai yang dewasa, mari kita bersama-sama dengan sungguh-sungguh mengembangkan alat musik bundengan. It beats me by